Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah dan tidak disebutkan dari mana. Ingin bertanya, Ustaz, bagaimana dengan adanya pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu kebal, makan bara api, dan lain sebagainya? Apakah masih layak disebut pesantren itu tempat belajar agama, Ustaz? Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kalau ada pondok pesantren pasti mengajarkan ilmu agama ya. Tapi di samping itu ada plus-plusnya. Plus-plusnya itu ada yang mengajarkan bela diri. Bagus, bagus, nggak apa-apa. Berkuda, memanah, bagus. Tapi ada yang mengajarkan ilmu-ilmu yang disebut dengan kadijayaan atau kanuragan. Prakteknya kebal, senjata tajam, kebal, api ditonjok, nggak sakit gitu ya, dan dipraktekkan. Atau tanpa disentuh lawan jatuh, pukulan jarak jauh. Nah, bagaimana yang seperti itu? Kalau itu ada campur tangan jin, bahkan meminta ke jin dengan menyambat arwah-arwah leluhur, padahal jin. Mereka meyakini itu karomah dari Allah sebab dibelinya dengan saum, dengan zikir. Saum dan zikirnya pasti yang bukan diajarkan oleh Nabi dan para sahabat serta para ulama. Lalu keballah mereka. Kalau ada unsur syirik yang tadi disebutkan, ya bisa syirik. Walaupun santri dan ustadz. Dan banyak ustadz yang menjadi kedok bagi praktek perdukunannya. Banyak dukun tapi disebut ustadz, dukun tapi punya pondok pesantren. Pas dicek bacaan Qurannya ngaco, tajwid makhrajnya nggak bener, masih kalah sama anak TK kita gitu. Masa kiai atau ustadz kayak begitu? Itu hanya cover, kedok bagi praktek perdukunannya biar bisa dipercaya. Nah, jadi kalau ada unsur-unsur kufur seperti itu, ya bisa aja kufur. Walaupun mereka menyebut itu sebagai karamah. Kalau kesolehan hasil ibadah bisa melahirkan kesaktian sebagai karamah anugerah dari Allah, maka yang paling sakti siapa? Nabi dan para sahabat. Kesolehan mereka itu nggak ada yang mengalahkan. Mereka seluruhnya para wali Allah. Tapi mereka juga luka, sakit, mati, terbunuh, tidak kebal senjata, tidak bisa hanya mengibaskan tangan, buruk musuhnya tumbang semua. Kalau kayak begitu, nggak perlu pedang, gini aja, semuanya tumbang. Kalau ilmu itu hasil dari ibadah, hasil dari zikir, hasil dari saum, hasil dari taqarrub kepada Allah, melahirkan kesaktian, maka Nabi dan para sahabat serta para ulama pasti sakti. Pasti nggak akan terluka ketika perang, selalu menang, nggak perlu ribuan prajurit dikerahkan, cukup 2-3 orang, gini aja ya. Di mana perjuangan dan pengorbanan? Diyakini kekebalan dengan api atau senjata bukan hasil dari taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada unsur-unsur kufur, ya kufur. Tapi kalau ini trik seperti tenaga dalam tanpa disentuh lawan jatuh, trik, acting,
Kalau di sini ada yang mengaku bisa memukul jarak jauh, sok pukul saya jarak jauh sekarang, nggak apa-apa, mati juga. Hoax itu, bohong itu. Kalau polisi percaya tanpa disentuh lawan jatuh, ABRI percaya tembak dor jatuh, ya enggak? Tapi kalau dengan tangan ngejuralin, acting di antara sama mereka aja. Dan sesama mereka mungkin bisa terjadi, tapi seringnya acting. Kenapa? Karena ditanamkan sugesti. Siapa yang tenaga dalamnya sudah muncul, pasti akan ada reaksi dengan gurunya. Sekali kibas, ada reaksi dorongan. Kalau tidak ada reaksi, berarti belum ada tenaga dalamnya. Dan orang yang sudah lama latihan nggak mau disebut belum muncul tenaga dalam tuh. Pas gurunya begitu, duduk acting ke belakang. Ya, ini real, nyata actingnya. Nah, tapi kalau orang lain yang mukul, kena. Lalu ketika ada muridnya yang mukul, kena. Apa kata pelatih? Kamu belum punya tenaga dalam, makanya nggak mental. Kita mikir, kan orang-orang nggak punya tenaga dalam ya. Pas mukul kita, kena dong kita, ngapain itu? Kan gitu. Jauhi. Apalagi tenaga dalam itu lahir dari cara beribadahnya agama lain, dari yoga, dari semedi, dari pengaturan nafas, dari gerakan-gerakan tertentu yang digesek-gesekan, baik menggesekkan tangan ke badan atau melangkahnya juga tidak boleh mengangkat kaki, harus bergeser ke tanah, konon katanya menyerap energi. Kalau memang tenaga dalam adalah energi yang ilmiah, semestinya para ahli tenaga dalam itu ahli fisika. Karena mereka tahu, oh ini bakal muncul tenaga dalam, energi yang luar biasa dalam tubuh manusia. Caranya begini. Pasti mereka yang mendirikan perguruan itu tuh, dengan teori yang jelas, sesuai dengan teori ilmiah yang sudah mereka kuasai. Mestinya begitu. Ini mah tidak, ya. Jadi walhasil itu semuanya trik. Realistis lah. Kalau olahraganya olahraga yang betul logis, realistis, rasional, ya. Walaupun berasal dari negara kafir, selama tidak mengandung unsur-unsur kekufuran, silakan. Mau belajar kungfu, karate, silat, taekwondo, apa saja gitu ya, asal sifatnya fisik, benar, realistis, objektif dan rasional, ya, real, nyata, silakan. Adapun umpama pakai ada jampe-jampe, ada amalan ini, amalan itu, ada zikir tertentu, ada saum tertentu, ada bacaan tertentu, dan lalu itu dianggap bagian dari agama, lalu Allah menurunkan karomahnya, maka itu tidak ada. Wallahu a'lam bishawab.